Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan laporan singkat yang berjudul Peran Literasi Digital dalam Mencegah Penyebaran Hoax yang beranggotakan saya sendiri, Komang Cynthia Krismayanti, dan rekan saya, Kaisarita Bunga Permatahati. Yang pertama, bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat, terutama pada pola komunikasi. Pada era digital tersebut, kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat adalah kemampuan literasi. Dengan kemampuan literasi yang baik, masyarakat akan mampu berpikir kritis dalam memecah dan memilah permasalahan. Berdasarkan data dari UNESCO, tingkat literasi Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah. Sementara itu, merujuk analisis tren oleh Exploding Topics, Indonesia masuk dalam 5 besar pengguna gadget terbanyak di dunia. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia menjadi tantangan sendiri, terutama dalam menyaring informasi dari media sosial, internet, dan platform digital lainnya. Nah, kemudian apa sih relevansi dengan ICT literasi? ICT literasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan komunikasi serta keterampilan dalam menggunakan media digital. Selain itu, ICT literasi juga dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh informasi yang valid untuk menghindari penyebaran hoax. Kemudian, pada bagian pembahasan, ada dua yang dibahas. Yang pertama itu terkait dengan ICT literasi, yang menjelaskan terkait peran literasi digital dan pentingnya literasi digital pada lingkungan individu, organisasi, masyarakat untuk menghindari hoax. Kemudian yang kedua itu terkait dengan penerapan literasi digital di masyarakat yang membahas dampak sosial dan juga dampak ekonomi. Nah, peran literasi TIK. Literasi TIK atau ICT literasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan, mengelola, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui alat teknologi digital secara efektif, aman, dan etis. Secara umum, literasi TIK memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, diantaranya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan verifikasi informasi, penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, kemampuan akan literasi TIK tentu dapat membantu individu atau masyarakat menjadi lebih responsif untuk mengoreksi informasi palsu. Nah, pentingnya literasi TIK bagi pengguna individu dan masyarakat. Literasi TIK dapat membantu pengguna individu dalam mengidentifikasi sumber informasi, membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta memahami bias dalam konten media sosial. Nah, literasi TIK dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat. Hal tersebut dapat mengurangi adanya konflik sosial akibat disinformasi. Selain itu, literasi TIK juga dapat membantu individu atau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi agar tidak mudah terprovokasi. Kemudian pentingnya literasi TIK bagi organisasi. Literasi TIK dapat membantu organisasi dalam menyajikan data serta informasi secara akurat dan disajikan secara jelas untuk menghindari adanya misinformasi yang memicu terjadinya hoax. Penerapan literasi TIK juga dapat dijadikan sebagai mitigasi risiko operasional dan keamanan organisasi untuk mengidentifikasi ancaman serta menjaga reputasi organisasi. Selain itu, literasi TIK juga dapat digunakan untuk melindungi data organisasi dari kejahatan cyber yang dapat menimbulkan berita palsu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Kali ini terkait dengan dampak sosial dari peningkatan literasi digital di masyarakat. Nah, yang pertama, peningkatan kesadaran keamanan online, di mana masyarakat menjadi lebih sadar akan risiko online, sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan cyber, penyebaran informasi palsu atau hoax, dan pelanggaran privasi. Contohnya adalah dengan menggunakan autentifikasi dua langkah dan lebih berhati-hati dalam mengklik link atau email mencurigakan. Kemudian yang kedua, penggunaan internet secara bijaksana akan menciptakan masyarakat digital yang aman dan beradab, dan masyarakat menjadi tidak lebih mudah percaya pada berita yang belum terverifikasi dan lebih selektif dalam berbagi informasi pribadi di media sosial. Contohnya, dengan selalu mengecek keaslian berita sebelum membagikannya dan mengatur privasi akun di media sosial dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan keterampilan teknis. Nah, ini kita lihat dari dampak sisi sosialnya. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat karena dapat mengakses layanan online secara mandiri dan mengurangi kesenjangan digital.
Kemudian, adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat karena dapat berinteraksi secara efektif di media sosial. Jadi, sudah tidak ada lagi istilah gaptek atau gagap teknologi. Kemudian yang keempat, adanya peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian digital, di mana masyarakat menjadi lebih percaya diri menggunakan perangkat digital sehingga mampu mengatasi masalah teknis secara mandiri, menjadi lebih berani mencoba dan belajar teknologi baru, dan juga dapat melakukan transaksi online tanpa bantuan. Kemudian selanjutnya terkait dengan dampak ekonomi dari peningkatan literasi digital di masyarakat. Nah, yang pertama, adanya peningkatan keterampilan teknis. Nah, kalau kali ini, ya ini dari sisi ekonomi, di mana dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja, yang kini didominasi oleh teknologi. Kemudian masyarakat menjadi lebih mahir menggunakan perangkat lunak, alat komunikasi digital, dan platform online seperti spreadsheet, cloud service, atau e-commerce, sehingga dapat bekerja lebih efisien, produktif, dan inovatif. Kemudian, yang kedua, adanya akses ke peluang kerja yang lebih baik. Nah, tentunya di era digital ini, peluang kerja menjadi lebih luas, termasuk kerjaan jarak jauh dan bisnis online. Pekerjaan remote dapat menjangkau lowongan tidak hanya di dalam negeri, namun juga hingga luar negeri, tentunya dengan gajinya tidak lagi dengan rupiah, tapi juga dengan dolar. Kemudian, dampak ekonomi selanjutnya yang ketiga, adanya kemudahan akses layanan publik online seperti kesehatan dan pendidikan, di mana menjadi lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan dimanapun dan kapanpun berada, dan juga menjadi lebih mudah untuk konsultasi online dengan dokter atau fasilitas kesehatan. Contohnya adanya pembelajaran online, mobil JKN, dan halodoc. Kemudian, yang dapat kami simpulkan dari pemaparan kami sebelumnya, yakni yang pertama terkait dampak nyata digital literasi dalam mencegah penyebaran hoax, yaitu dalam kehidupan pribadi, tentunya kita dapat lebih bijak dalam mempelajari teknologi untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian, selalu double check untuk mencoba lowongan kerja digital agar tidak terkena scam atau hoax. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, tentunya dapat meningkatkan kesadaran keamanan online sehingga dapat lebih bijak dalam bermedia sosial. Kemudian, peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyebarkan berita yang benar sehingga masyarakat digital dapat lebih berkualitas. Selanjutnya, untuk yang kedua, terkait dengan tantangan yang dapat dihadapi, yaitu yang pertama, akses terhadap teknologi yang terbatas di daerah tertentu karena kurangnya perangkat digital dan internet yang tidak stabil. Seringkali terjadi susah sinyal. Kemudian, kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang dapat mengajarkan terkait dengan teknologi tersebut. Kemudian, adanya krisis etika dalam penggunaan media sosial. Seringkali terjadi komentar tanpa didasari dengan fakta. Kemudian, kesimpulan yang ketiga terkait dengan peluang pengembangan digital ke depan, adanya pembelajaran digital yang lebih adaptif dan mudah diakses. Kemudian, adanya kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, misalnya dalam pembuatan konten baru. Kemudian, transformasi keuangan digital, di mana metode pembayaran beralih menjadi cashless. Nah, layanan perbankan yang semakin terintegrasi ke dalam aplikasi pihak ketiga membuat transaksi keuangan menjadi mulus dan tak terlihat. Berikut merupakan daftar pustaka kami. Baik, Bapak dan rekan-rekan sekalian, sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.